Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Masya Allah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu. Dari mana aja nih teman-temannya udah nontonin video aku ini, boleh ketik di kolom komentar ya. Ini pagi-pagi aku udah selesai masak ya teman-teman. Nih aku udah mandikan juga si adik Rafiq karena hari ini aku mau pergi ke pasar ya. Nah ini aku sebelum ke pasar aku mau ngantar si abang Razik dulu nanti pergi sekolah. Nah ini adik Rafiq udah senang karena dia mau aku ajak ngantar abangnya pergi ke sekolah. Tapi sebelum ke sekolah aku mau beli odaba ayam goreng dulu ya teman-teman untuk si abang Razik, karena hari ini si abang Razik ada acara makan bersama di sekolahnya. Tapi di sini aku nunggu dulu karena ayamnya masih dalam proses penggorengan. Ada sekitar 5 menit baru ayamnya matang ya teman-teman. Dan ini aku udah sampai di rumah. Tadi aku juga belikan untuk si adik Rafiq satu potong. Nah ini aku mau ngasih makan si adik Rafiq dulu sebelum aku pergi ke pasar, biar nanti si adik Rafiq pas aku tinggal sama abangnya dia tenang ya teman-teman, karena perutnya udah terisi kenyang. Aku selalu seperti ini, kalau mau pergi ke pasar itu aku beresin dulu anak-anak di rumah, aku masak dulu, kasih makan anak-anak dulu, mandikan dia dulu. Jadinya nanti pas pulang dari pasar aku tuh udah tenang buat beres-beresin belanjaan yang dari pasar aku beli tadi. Dan aku pun nggak mikir ya teman-teman, karena nggak mikirin capek lagi buat masak, cuma mikirin beresan belanjaan aja. Nah teman-teman di rumah tim yang mana nih? Tim masak dulu sebelum berangkat ke pasar atau tim belanja ke pasar dulu, pulang dari pasar baru nanti masaknya? Nah ini aku udah sampai di pasar teman-teman. Nah tadi aku beli daging di pasar. Ini aku beli daging 1 kilo aja untuk masak rendang, mau menyambut bulan suci Ramadan. Nah ini harga daging di tempatku 1 kilonya 140 ya teman-teman. Naik dari hari biasanya cuma 120, ini naik sekitar 20.000. Tadi aku juga sempat tanya sih sama abang jual daging, katanya mungkin besok atau hari Minggu bisa naik lagi. Dan juga aku beli tulang sapi itu 1 kilonya 60.000 gitu ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku juga beli ikan, itu ikannya 1 kilo 30.000. Nah ini juga ada ikan senanginnya ukurannya besar-besar, ini 1 kilonya 70.000. Nah di pasar aku nggak banyak beli ikan ya teman-teman, karena aku nggak banyak stok ikan. Kalau di bulan puasa ikan ini di rumah agak kurang ya teman-teman. Anak-anak itu lebih senang dengan menu-menu seperti soto, gado-gado, mie goreng. Makanya di sini aku nggak banyak untuk stok ikannya. Tadi aku juga beli telur itu satu papan aku beli yang jumbo itu satu papan 58.000 ya. Kalau stok telur di rumah itu wajib ya teman-teman. Kadang-kadang kalau pas sahur Pak suami itu minta dadar telur, kadang minta ceplok telur. Kalau pas sahur itu Pak suami dan anak-anak itu lebih suka dibikin bening bayam, habis itu kita ceplokkan telur atau kita dadarkan telur. Nah tadi aku juga beli cabai si merah ini, harganya 1 kilonya 90 ya teman-teman. Minggu kemarin aku masih beli 65.000 untuk 1 kilonya. Nah ini pulang dari pasar aku lanjut aja jemput abang Razik pulang sekolah, karena hari udah menunjukkan jam setengah 10. Di pengumuman dari ibu guru abang Razik pulang sekolahnya jam setengah 10. Aku berangkat ke pasarnya jam setengah 9 ya teman-teman. Jadi di pasar tadi aku nggak bisa belanja banyak, aku belanjanya seadanya aja dulu karena tadi memang buru-buru sekali. Keingat abang Razik dan jadwalnya aku jemput pulang sekolah. Padahal tadi masih banyak yang pengen aku beli ya. Aku mau beli buah juga untuk adik Rafiq, tapi karena waktunya udah mepet jadinya aku nggak sempat beli buah. Cuma sempat juga tadi sih di pinggir jalan ada abang-abang yang jualan melon, jadi aku beli melon aja.
Tapi untuk buah melon adik Rafiq kurang suka ya teman-teman. Adik Rafiq tuh lebih suka buah apel atau buah jeruk gitu. Nah ini sampai rumah aku mau masukin ikan-ikannya ke dalam kotak-kotaknya ya teman-teman. Tapi sebelumnya untuk ikannya aku cucinya satu kali aja, nanti pas masak baru aku cuci bersih. Dan tadi untuk daging dan tulangnya aku nggak cuci ya teman-teman, aku masukkan aja ke kulkas karena menurutku kalau kita cuci dulu nanti untuk rasa dagingnya kurang manis gitu ya teman-teman. Jadi dagingnya itu pas mau masak aja aku cuci. Nah aku juga di sini nyuci ikan bawal. Aku jadi juga beli ikan bawal 1 kilo. Ikan bawal itu juga ya sisanya tadi pas aku belanja tadi, kata si abang langganan itu udah nggak ada lagi, ini sisa stok yang terakhir itu sih kata si abang. Nah aku juga beli ikan, apa ini nama ikannya aku kurang tahu juga, kayak ikan maco gitu kalau di kampung aku namanya. Ini kalau dimasak kayak singgang itu enak lah teman-teman. Jadi pak suami itu kalau bulan puasa itu dia lebih suka yang berkuah-kuah kayak ikan tuh disinggang, kayak kita bikin sop ketimbang yang bersantan-santan dan yang berminyak-minyak gitu. Aku tuh suka bingung kalau ngatur menu di bulan puasa karena pak suami dan anak-anak itu di bulan puasa menunya itu nggak seiring ya teman-teman. Maksud aku itu pak suami kadang maunya berkuah, kalau anak-anak itu kadang maunya kayak mie goreng, kayak gado-gado gitu. Nah ini udah aku bersihkan semua ya, aku cuma belanjanya 5 biji, maksud aku 5 jenis saja untuk proteinnya. Itu untuk dagingnya hari Minggu mau aku rendang ya teman-teman. Nah ini aku masukin dulu ke dalam kulkas, aku mau simpan dulu. Di kulkas itu masih ada sih sisa ikan kemarin aku beli ikan mas, masih ada sisanya sedikit lagi. Nah lanjut ya teman-teman, ini aku mau masukin dulu untuk perbumbuan ke dalam kotaknya masing-masing. Aku mau food prep perbumbuannya ya teman-teman. Nah ini bawangku masih ada stoknya, cuma aku udah tanggung ke pasar, jadi sekalian aja aku belanja bawangnya daripada besok-besok aku ke pasar lagi. Ini aku beli bawang merah tadi 1 kilonya 38.000 ya teman-teman. Nah ini aku juga dibantuin sama si adek Rafiq, dia bukan bantuin tapi cuma merecoin aku aja teman-teman. Ya udah biarin aja ya teman-teman, biar dia senang dulu karena dari tadi kan udah aku tinggal lumayan lama juga. Nah ini aku juga beli jahe sama kunyit ya teman-teman. Ini tadi jahe dan kunyit ini aku habisnya 9.000. Nah ini untuk jahenya masih ada pasirnya, jadi aku mau cuci bersih dulu sebelum menyimpan jahenya ya. Nah ini aku masukin dulu kunyit ke dalam tempatnya. Nah lanjut, ini aku juga tadi beli bawang putih seperempat, tapi aku lupa berapa harganya ya teman-teman. Dan tadi aku juga beli cabai merah giling seperti biasa. Aku tuh kalau masak gulai atau bikin gulai rendang nanti aku cabai merahnya yang udah digiling di pasar itu aja. Nah ini aku cuci bersih dulu untuk jahenya teman-teman karena banyak pasirnya itu. Tapi untuk nyimpannya setelah dicuci ini dikeringkan ya teman-teman, biar nggak cepat busuk untuk jahenya. Makanya aku untuk bumbu seperti jahe, kunyit, bawang-bawangan aku nggak simpan di kulkas ya teman-teman, aku simpannya aku taruh di dalam keranjang ini aja, terus aku taruh di luar biar diangin-anginin gitu aja teman-teman. Nah lanjut, ini sisa stok cabai aku masih ada di dalam kotak ya teman-teman. Ini aku yang belanja 2 minggu yang lewat, masih ada sisa cabainya, jadi aku keluarin dulu, nanti aku taruh itu sisa cabai itu di bagian atas ya. Nah ini aku masukin dulu sisa cabai yang aku belanja tadi. Di sini aku mau petikin dulu untuk tangkai-tangkainya. Nah ini untuk tupperware-nya kita alas dulu ya teman-teman menggunakan kain biar cabai kita itu awet ya. Nah biasanya kalau cabai itu di dalam kotak aku alasin seperti ini biasanya bisa tahan untuk 1 bulan. Untuk cabainya itu masih awet ya teman-teman, masih bagus kondisinya itu. Nah ini biasanya aku belanja cabai sekitar 2 kiloan itu, biasanya aku
aku bisa stok untuk beberapa minggu ke depan ya teman-teman. Nah kali ini aku belinya sedikit aja karena harga cabai lagi mehong gitu ya. Itu 1 kilonya 90.000, ini aku beli setengah aja dulu karena stok cabai aku masih ada di rumah ya teman-teman, jadi buat nambah-nambah aja biar nanti aku nggak sering-sering ke warung kalau kehabisan cabai gitu ya. Nah ini aku masukin di bagian atas ya untuk cabai yang sisanya itu. Nah ini kan masih cantik teman-teman, masih merah, masih segar, padahal itu udah 2 minggu yang lewat loh aku belanjanya ke pasar. Nah kenapa ya di saat menjelang bulan Ramadan harga-harga semua pada naik, bikin mak-mak pusing untuk mikirinnya ya. Kadang-kadang bingung kalau mau masak rendang, harga cabai aja 1 kilo udah 90.000, daging udah 140, udah imbang-imbang ya harga cabai dan daging. Apalagi kalau orang Padang yang namanya merendang itu untuk cabainya itu harus banyak ya teman-teman. Aku tuh kalau masak rendang cabainya itu 250 gram itu untuk 1 kilo daging ya teman-teman. Tapi yang namanya mau menjalani bulan suci Ramadan, rezeki itu ada aja teman-teman. Walaupun harga-harga naik, yang namanya rezeki insya Allah ada aja ya jalan untuk membeli yang kita butuhkan. Nah tadi aku juga beli cabai hijau, belinya 1 on aja. Kemarin aku juga beli 1 on, belum aku pakai sama sekali, jadinya aku beli aja 1 on buat nambah-nambah, mana tahu nanti kepengen masak sambal cabai hijau, jadinya udah ada stok di rumah. Makasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga video aku ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan ya video terbaru dari aku. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah bagikan video aku ke komunitasnya ya. Nah alhamdulillah aku udah selesai ya footprint belanjaannya untuk minggu ini. Insya Allah tahan untuk beberapa minggu ke depan ya teman-teman. Kadang-kadang kalau aku jarang masak gitu bisa untuk 3 minggu, tapi aku orangnya nggak pernah jarang masak ya teman-teman. Setiap hari pasti masak, apalagi di bulan suci Ramadan. Anak-anak pada di rumah semua, jadinya wajib untuk masak itu ya teman-teman. Nah ini aku udah tutup-tutup juga, ini aku alasin lagi untuk cabenya dengan kain di atasnya teman-teman. Nah, agar airnya itu nggak turun langsung ke cabenya, jadinya turun ke kainnya tuh aja. Oh iya nih, gimana nih harga-harga di kota teman-teman sekarang? Apakah sama dengan harga di kota aku? Boleh ketik di kolom komentar. Intinya di sini kita harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Kalau kita nggak bisa beli banyak ya kita beli seadanya aja. Dan nggak juga harus dipaksakan gitu ya teman-teman, hari ini kita harus belanjanya sebanyak ini, nggak begitu ya teman-teman. Kalau aku ya belanjanya kalau ada duitnya sedikit ya aku belanjanya sedikit, kalau pas lagi ada duitnya banyak ya aku belanjanya banyak. Mikir juga kalau pas ada duit itu stok banyak juga nggak masalah ya teman-teman, karena kan bisa juga untuk apa ya, kalau menurut aku bisa mengurangin kita ke warung. Kalau udah ke warung itu pasti belanja kita itu nggak harus yang kita tuju itu aja ya teman-teman, pasti kita lihatnya ke yang lain juga. Nah ini untuk telurnya ada yang pecah 1 ya, tapi nggak busuk, mungkin tadi pas aku bawanya, jadinya nanti itu aku rebus saja, bisa buat sarapan pagi aku hari ini ya. Nah aku tuh kalau ke warung ya teman-teman suka gimana ya, padahal aku itu pengennya cuma belanja sayur, tapi nanti entah nampak yang lain kebeli juga, jadinya budget yang kita perkirakan untuk ke warung yang kita bawa 10.000 jadinya kita bisa belanja 20.000. Nah siapa yang sama seperti aku, ayo komen di kolom komentar ya. Nah kemarin aku tuh juga masih ada sisa telur, itu kira-kira sebanyak 5 biji ya teman-teman. Nah untuk sisa telurnya aku taruh di bagian atas, jadi pas masak yang sisa aku belanja minggu kemarin yang aku pakai terlebih dahulu. Lanjut ini aku juga mau masukkan beras ke dalam tempatnya, padahal itu dari kemarin aku buka berasnya
tapi belum sempat juga aku mau masukkan ke dalam wadahnya. Dari kemarin itu nungguin Pak suami, cuma Pak suami lagi sibuk kerja, pergi pagi kadang-kadang malam baru pulang ya teman-teman. Jadinya ya udahlah, aku aja lah yang ngangkat sendiri ya untuk beras ini. Kadang-kadang mak-mak itu seperti itu ya teman-teman, kalau nggak ada Pak suami di rumah apapun sanggup dia kerjakan sendiri, sekalipun ngangkatin galon ke atas dispenser. Coba kalau Pak suami ada di rumah, kadang-kadang buka tutup skincare aja harus minta tolong Pak suami. Nah, ngaku siapa yo di sini yang seperti ini? Boleh komen ya. Nah, ini videoku udah di pengunjung aja ya teman-teman. Assalamualaikum.